Di video ini saya mungkin akan lebih ke bercerita ya atau sharing hal-hal terkait investasi nih. Terutama karena nih channel paham saham ya investasi pada saham. Nah, kenapa sih kita kalau investasi saham itu kok lama baru bisa ngerasain hasilnya? Lama banget baru dapat hasilnya. Dan juga kenapa ngebosenin banget? Nggak seru, nggak ada rasa adrenalin, nggak terpacu. Nah, saya akan gunakan ilustrasi dalam video ini. Saya gunakan contohnya itu sapi. Nah, langsung aja kita masuk ke ilustrasinya ya. Misalkan saja ini di sebuah desa yang luas, yang sejahtera tuh ada pasar sapi. Nah, di pasar sapi tersebut itu ya pastinya dong banyak transaksi penjualan sapi maupun juga transaksi pembelian sapi pada pasar tersebut. Yang tentunya transaksi tersebut itu dilakukan oleh berbagai jenis orang di desa tersebut. Nah, tapi kita fokus ya pada penjual dan pembeli yang perseorangan. Secara umum terbagi 4 tipe atau 4 jenis nih pembeli sapi di pasar tersebut. Yang pertama adalah tipe atau jenis orang yang itu ikut-ikutan saja. Nah, contohnya di sini kita sebut saja si Andi lah. Nah, Andi ini adalah tipe yang ikut-ikutan. Dia tuh dasar dia membeli sapi itu dilandaskan atau didasarkan dari dia mengikuti pihak lain. Ya, di sini dia ngikutin orang yang punya uang banyak lah. Atau pedagang-pedagang skala besar yang sekali beli sapi itu banyak. Ya, intinya orang-orang yang bisnis jual beli sapi skala besar. Dia tuh ngikut atau ngekor. Nah, tujuannya apa? Si Andi ini ngikut atau ngekor. Tujuan Andi itu sebenarnya mudah. Maksudnya sebenarnya pemikirannya simpel banget. Dia pingin, dia ngekor ikutan beli pas pedagang pebisnis ini beli. Nah, karena belinya banyak, dia kan ngekor nih, nimbrung ngikut. Sewaktu dia beli itu, dia tahan. Nanti dia akan melihat saat pedagang ini, saudagar ini ngejual, ya entah di tempat tertentu atau di tempat lain, dia akan ikut-ikutan. Nah, sedangkan di sini dia nggak tahu. Tentunya si saudagar ini atau pedagang ini kan sebelumnya sudah melakukan analisa dong. Pastinya orang ini sudah melakukan perhitungan terlebih dahulu atas pembelian dan penjualannya. Dan pastinya ada kepentingan. Mungkin saudagar ini sudah ada janji dengan pihak lain, ada perjanjian jual beli, atau ada tender yang harus dilaksanakan. Ya kita nggak tahu. Nah, dalam hal ini, si Andi ini, kerjaan dia tuh setiap harinya, dia tuh melihat ya, dia memantau saat ada transaksi besar. Dia ngelihat, lalu dia mencari, mana nih ada yang mau beli jumlah banyak gak nih? Dia memperhatikan dengan seksama. Begitu dapat, wah ada orang yang beli jumlah banyak. Nggak pikir panjang. Dia menemukan ada saudagar, ada pedagang pebisnis begitu. Langsung dia ikut-ikutan beli. Langsung ikuti pokoknya. Ini orang beli, dia ikut beli. Ya seperti tadi, tujuannya itu simpel. Berharap dapat harga yang murah karena ikut-ikutan. Kemudian pas saudagarnya ini ngejual, dia ikutan jual seperti orang itu. Ya pokoknya ikut-ikutan aja lah. Dalam hal ini, Andi tuh nggak peduli kualitas sapinya seperti apa. Dia nggak akan peduli jenis sapinya tuh mau yang pedaging, sapi perah, dia nggak peduli. Dan dia nggak tahu dia bahkan beli sapi apa, itu dia nggak bakal peduli. Pokoknya Andi ikut-ikutan, jadi dia nggak bakal peduli hal ini. Nah, ini yang pertama ya, tipe yang ikut-ikutan. Pokoknya let it flow aja deh, ikutin arus, ikutin orang. Nah, yang kedua, itu ada orang yang tipenya itu mengikuti pola. Jadi dia dalam beli sapi itu ikutin pola. Contohnya di sini sebut saja ya, ini ada orang namanya Budi lah. Nah, Budi ini dalam keputusan dia membeli sapi, itu dia dasarnya itu ikutin pola yang ada. Misalkan aja, pada saat kondisi menjelang lebaran haji, itu kan harga-harga pada naik. Jadi dia udah lihat nih, wah beli dulu ah, ini bakal naik ntar nih. Atau momen seperti Idul Fitri, itu kan harga sembako, harga-harga daging pada naik. Nah, jadi orang-orang gini tuh ikutin pola-pola, ikutin momentum-momentum. Nah, mereka biasanya akan memantau terlebih dahulu. Wah, ini tanggal sekian bulan ini mau begini nih. Dan dia tuh nunggu momen yang pas. Begitu momennya sudah pas, polanya udah cocok nih, lalu mereka akan membeli.
Nah begitu udah dapat ya sudah, berarti berhasil kan apa yang ditargetkan oleh si Budi ini. Nah tujuannya sebenarnya simple. Si Budi ini mau beli sapinya itu di harga yang murah gitu. Dengan adanya pola-pola yang udah dipelajari, yang dia baca, pas dia harganya lumayan tinggi, dia akan jual di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga dia beli. Nah dalam hal ini si Budi ini atau orang-orang sejenis Budi itu tentunya akan melihat jenis sapinya. Nggak mungkin dia jual sapi untuk kurban tapi tipenya yang luar biasa atau sapi perah. Jadi masih melihat jenisnya. Tipe kedua ini ngikutin pola. Dia sedikit paham apa yang dia beli. Sapinya tuh dia pahami. Nah lalu tipe yang ketiga itu tipe yang menjaga dan merawat. Nah ini beda lagi dengan tipe 1 dan 2 tadi. Sebut saja misalkan ini ada orang namanya Charlie ya. Jadi Andi, Budi, nah ini Charlie. Nah si Charlie ini dalam keputusannya membeli sapi, dia itu akan memilih dan akan memperhatikan sapi-sapi yang masih kecil. Sapi-sapi yang masih bibit, yang kira-kira masih ada pertumbuhannya lagi ke depan. Nah dia akan menjaga, merawat, dan akan memaksimalkan sampai sapinya itu besar nanti. Harganya sudah tinggi dan mahal. Nah orang seperti Charlie ini, dia tentunya akan menganalisa, dia akan mempelajari, mengetahui jenis-jenis sapi seperti apa sih. Akan benar-benar dipahami dan dia akan mencari yang sesuai kriterianya. Kalau sudah dapat, barulah dia membeli sapi tersebut di pasar sapi. Nah dalam hal ini, kenapa sih Charlie atau orang sejenis Charlie melakukan ini? Tujuannya simple. Dia ingin beli sapi yang berkualitas saat masih kecil, saat harganya itu masih murah atau jarang orang-orang pada melihat. Jadi dia cari yang harganya murah, tapi dia nyari yang berkualitas. Nah kemudian setelah dapat dia akan jaga, dia rawat sampai sapinya besar, gemuk-gemuk dan sesuai dengan ekspektasinya. Saat itu barulah dia akan jual dengan keuntungan yang berlipat-lipat dibandingkan harga awal dia beli. Jadi dalam hal ini tipe-tipe kayak Charlie ini tentunya akan melihat jenis sapinya. Dia nggak akan sembarang milih karena dia juga sudah pelajari, dia pahami. Kemudian dia akan lihat prospek kedepannya gimana. Akan sapi tersebut masih bisa bertumbuh nggak, bagus nggak nih. Dan tentunya dia akan menganalisa dengan betul-betul dalam membeli sapi ini sebelum ambil keputusan. Jadi nggak asal-asalan, nggak ikut-ikutan, nggak sekedar lihat pola. Dan ada keuntungan lain dalam hal seperti orang-orang Charlie ini ya. Kalau sapi yang dia pilih dan dia beli itu memang kebetulan menghasilkan susu sapinya, maka orang-orang seperti Charlie ini dapat keuntungan lain. Jadi selagi dia menunggu sapinya bertumbuh dan berkembang mencapai nilai optimal, dia dapat keuntungan dari susu yang dihasilkan oleh sapi tersebut. Jadi ada bonus lain nih dari tipe yang ketiga ini, tipe yang menjaga dan merawat sapi. Jadi dalam belinya dasarnya seperti itu ya. Dia tahu apa yang dibeli, dia pahami sapinya. Lalu ya, tipe yang keempat adalah tipe yang mengambil manfaat dari sapi tersebut. Nah contohnya aja dalam hal ini ada si Doni ya. Jadi yang pertama Andi, Budi, Charlie, dan ini Doni. Nah si Doni ini dalam keputusannya membeli sapi, hal-hal yang menjadi pertimbangan Doni ini adalah dia lihat nih bagaimana sapi tersebut. Dia pilih sapi-sapi yang sudah besar, yang memang sudah berkualitas. Tujuannya itu dia memilih sapi-sapi yang memang sudah bisa memberikan manfaat, yang sudah menghasilkan susu. Jadi emang dia mengincar sapi-sapi yang sudah mature, yang sudah dewasa, yang sudah bisa menghasilkan. Nah dalam hal ini, si Doni tentunya sama seperti Charlie tadi. Dia akan menganalisa, dia akan pelajari baik-baik, dia akan pahami dalam dia mencari sapinya. Kalau sudah dapat sesuai kriteria dia, sesuai dengan perhitungan, pertimbangan, dan analisanya, maka barulah si Doni ini membeli sapi tersebut. Nah, saat si Doni membeli sapi tersebut, tujuannya itu ya nggak lain dan tidak bukan adalah Doni itu akan beli sapi yang memang sudah besar, yang sudah bisa menghasilkan, yang sudah profitable lah intinya. Jadi sapi-sapi yang dia ambil itu yang dibeli memang yang sudah dewasa, yang memiliki kualitas yang baik. Si Doni ini akan merawat lalu mengambil hasilnya setiap harinya, yaitu susu. Dan sapi-sapi yang dibeli itu nggak akan dijual.
selama sapinya masih menghasilkan keuntungan untuk si Doni, masih bisa ngasih susu secara rutin. Jadi Doni dalam hal ini tentunya dia akan sangat memperhitungkan jenis sapi yang dipilihnya. Dia harus pilih sapi-sapi yang emang menghasilkan susu dong. Lalu dia akan memilih sapi-sapi yang berkualitas dan tentunya sehat. Nggak asal-asalan pilih, sapi sakit nggak akan dia beli. Dan dia juga akan terus menambah jumlah sapinya agar pendapatan yang dia hasilkan itu semakin besar dong. Nah, dalam hal ini Doni mendapatkan passive income secara rutin. Jadi berbeda ya, sedikit berbeda dengan si Charlie dengan tipe ketiga tadi. Dan apalagi kalau passive income-nya ini yang sudah didapat digunakan untuk nambah terus jumlah sapinya. Jadi sebelumnya mungkin punya 5 atau 6, pas dia hasil susunya udah semakin banyak, tambah lagi jadi 10, jadi 15, tambah terus. Dengan pemikiran atau dasar berpikir, semakin banyak sapi yang dimiliki, jadi semakin banyak jumlahnya, maka akan semakin banyak pendapatan yang dihasilkan. Tiap hari ya berapa puluh atau berapa ratus liter susu yang bisa dihasilkan. Nah, nantinya sapi-sapi yang sudah kurang produktif, sapi-sapi yang sehat tidak baik, yang tidak bisa menghasilkan susu lagi, maka bisa dijual. Dan dari hasil jualan itu si Doni beli lagi sapi-sapi lain yang relatif lebih muda dan lebih produktif. Jadi kalau gini kan dia dapat untung terus ya, dan dapat passive income. Inilah tipe yang keempat, tipe yang mengambil manfaat dari sapi. Nah, dari 4 tipe tadi sebenarnya bisa kita bagi lagi jadi 2 tipe, yaitu tipe yang pertama dan kedua, lalu tipe yang ketiga dan keempat. Tipe 1 dan 2 itu adalah tipe pedagang sebenarnya. Tipe 3 dan 4 ini adalah tipe investor. Nah, tipe 1 dan 2 ini mereka tuh nggak fokus ke apa yang dibelinya. Mereka fokus ke orang sekitar, pedagang sekitar, kondisi pasar, momentum yang ada, pola-polanya gitu. Sedangkan tipe 3 dan 4 itu fokus kepada apa yang dibeli. Mau beli sapi, ya harus tahu sapinya seperti apa. Ya harus tahu prospeknya gimana, harus tahu kesehatan sapi. Jadi seperti itu ya. Lalu yang ketiga untuk tipe 1 dan 2 itu cenderung lebih cepat dapat untungnya. Dalam waktu mingguan bahkan bulanan saja mereka sudah bisa mencetak laba atau mencetak profit. Sedangkan buat tipe 3 dan 4 itu mereka butuh waktu yang lama. Ya mereka kan merawat, menjaga setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Jadi butuh waktu yang lama sampai dapat hasilnya. Lalu juga tipe 1 dan yang 2 itu cenderung mendebarkan dan gambling. Ya karena kan yang diperhatikan lingkungan sekitar ya. Jadi kalau market atau pasar lagi bergairah, lagi bagus, dia bisa nih jual beli. Kalau pas lagi sepi, ya dia tuh akan kerasa mendebarkan gitu. Sedangkan tipe 3 dan 4 itu cenderung membosankan, nggak seru. Karena gitu-gitu doang, rawat sapi, ngejaga tiap hari. Jadi nggak ada transaksi yang cukup sering. Akan sangat membosankan dan pastinya nggak seru buat tipe 3 dan tipe 4 ini. Nah kemudian tipe 1 dan 2, ya karena dia mendebarkan dan gambling, karena mengandalkan pasar. Jadi kalau pasar lagi bergairah, lagi banyak transaksi, ya mereka bisa jual beli dengan lancar. Sedangkan berbeda banget nih sama tipe 3 dan 4. Tipe 3 dan 4 ini nggak ngandelin pasar. Karena mereka juga nggak sering-sering transaksi kan. Jadi kondisi pasar lagi lesu, lagi rame, lagi banyak isu, banyak saudagar datang ke pasar. Ya mereka tetap aja ngerawat sapinya dan mendapatkan hasil. Jadi nggak ngandelin pasar kondisi 3 dan 4 itu. Nah mungkin kalian bingung ya. Terus hubungannya apa nih sama saham? Apa kaitan sapi tadi dengan saham bang? Oh tentu ada kaitannya. Ini akan saya berikan gambarannya supaya kalian paham ya. Kenapa saya gunakan ilustrasi sapi. Jadi di contoh pertama tadi yang si Andi itu tipe ikut-ikutan, di saham juga ada orang yang kayak gini. Kerjanya itu mereka akan ngekor nih. Ngikut yang katanya bandarmologi gitu, katanya foreign flow. Mereka akan ikut. Mereka ngekor aja. Wah pokoknya transaksi gede nih, ikut aja. Wah volumenya lagi tinggi nih, ikut aja. Atau mereka yang sekedar ikut-ikutan. Ada rekomendasi, saham ini bakal multi bagger, ini bakal bagus, grup berbayar dan apapun itulah pokoknya. Mereka ikut-ikutan. Mereka tidak tahu apa yang dibeli. Mereka tuh nggak tahu. Pokoknya ada apa, ada info apa segala macem, ikut. Ada foreign flow, ikut aja deh pokoknya. Nggak tahu apa yang dibeli. Kemudian ada yang tipe kedua seperti si Budi. Mereka tipe-tipe yang ikutin pola.
Nah, tipe-tipe ini adalah pemuja chart. Jadi mereka ikutin pola-polanya. Wah, ini habis break resist nih, ini kayaknya bakal naik lagi. Wah, ini kena di support nih, ini bakal mantul nih. Nah, mereka tuh nggak perhatiin fundamental, nggak perhatiin sahamnya, mereka ikutin pola. Atau ikutin isu atau sentimen yang ada. Jadi, ada berita, wah saham ini bagus nih menjelang akhir tahun. Mereka ikut aja pokoknya. Ya ini cakep nih, biasanya naik nih. Pas window dressing nih, pas ini segala macem. Jadi orang tipe ini mungkin mereka tahu apa yang dibeli. Mereka tahu, wah ini saham cyclical, wah ini saham ini. Mereka mungkin tahu jenis saham yang dibelinya. Tapi mereka membelinya tuh tergantung keadaan. Mereka liatin pola-pola nih, chart garis-garis. Mereka liatin info, isu-isu yang ada. Bukan karena dasar perusahaannya. Nah, lalu tipe yang ketiga seperti si Charlie tadi. Kalau di kondisi sapi tadi ya, tipe value investing. Jadi dia dalam beli saham, ya dia nilai dong perusahaannya. Karena saham kan itu adalah lembar kepemilikan dari perusahaan. Jadi dia harus tahu perusahaannya. Dia pilih, dia beli perusahaan yang memang baik. Yang itu prospeknya itu kedepannya bagus. Jadi dia beli di harga yang murah. Berharap nanti pas harganya sesuai dengan perhitungannya, harganya naik, prospeknya bagus, dia jual di harga yang tinggi. Nah, tipe-tipe value investing ini jelas tahu apa yang dibelinya. Tahu saham yang dibeli, tahu prospeknya gimana, tahu perusahaannya apa, tahu profitabilitasnya. Karena dia beli saham, ya dia tahu dasarnya apa. Beda ya sama pola 1 dan 2. Lalu yang keempat, tipe dividend investing. Nah, ini tipe seperti Doni nih kalau di contoh sapi tadi. Perbedaannya sedikit ya. Dia juga menilai perusahaan, tapi lebih fokus ke profitabilitas dari perusahaannya. Dia akan lihat labanya gimana, keuntungannya gimana. Karena itu akan berpengaruh pada dividen. Dia akan pilih perusahaan yang rutin bagi dividen dan labanya baik. Jadi dividennya itu besar, dividennya itu rutin dan tinggi. Dan ini akan memberikan passive income. Karena tujuan investasi kan dapetin passive income, ya kan? Jadi akan dapat passive income dari dividen yang rutin didapatkan. Nah, orang-orang tipe keempat ini, dividen investing, juga jelas tahu apa yang dibeli. Dia tahu beli saham apa, dia tahu profitnya gimana, dia tahu kayak gimana apa perusahaan yang dibeli. Jadi tipe 1 dan 2 itu kriterianya seperti ini, bisa kalian lihat. Sedangkan tipe 3 dan 4 itu kriterianya seperti ini. Nah, jadi udah dapat gambaran ya. Sehingga jangan heran kalau kalian itu investor ya. Bener-bener investasi ya, bukan yang tipe 1-2 yang kerjanya lihat pasar sekitar doang. Investasi itu tentunya akan membosankan. Pasti. Nggak ada adrenalin karena kalian nggak gambling. Kalian nggak bertaruh, nggak lihat kondisi market aja. Tapi kalian lihat perusahaan. Karena itu butuh waktu yang sangat lama. Bertahun-tahun kalian baru bisa dapetin hasilnya. Nah, oke. Jadi semoga kalian udah mulai dapat gambaran dan jangan heran kenapa investasi itu membosankan. Karena sekali lagi kalian harus bersabar. Karena kalian ada seorang investor yang memang investasi jangka panjang untuk waktu jauh ke depan. Nah, bagi kalian yang pengen investasi harus pakai uang dingin. Apa itu uang dingin? Kalian bisa lihat videonya di sini. Dan kalian juga harus hindari kesalahan investor saham pemula. Kalian bisa lihat videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.